Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Katekese Online dari Paroki Belinyu, merenungkan bacaan Injil untuk Misa Harian. Dan pada kesempatan ini, kita akan merenungkan kutipan Injil yang akan dibacakan pada hari besok, Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Teks yang kita pakai adalah dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Saudara-saudariku, karena keunikannya, setiap orang mempunyai persepsi, ide, imajinasi, atau juga kepekaan merasa yang beragam. Sekalipun ada bahan atau objek diskusi yang sama. Sebagai contoh, kalau disodorkan ke hadapan sekelompok orang, dua kuntum bunga. Di sebelah kiri, tangan kiri adalah bunga mawar, dan di sebelah kanan adalah bunga tai ayam. Apakah otomatis semua akan mengatakan bahwa hanya bunga mawar yang pantas disebut indah dan menarik? Ya, minus malum, andaikan untuk bunga tai ayam semua orang mengatakan jelek, toh penilaian itu pun sudah menjadi bukti bahwa bunga tai ayam menarik perhatian, walau untuk dinilai jelek gara-gara namanya barangkali. Saudara-saudariku, begitu juga ketika sekelompok orang, terutama orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, berdiskusi tentang siapakah Yesus. Apakah otomatis akan sepakat dalam satu ide atau persepsi tentang Yesus? Kiranya juga tidak. Kecuali kalau masing-masing orang dalam kelompok diskusi itu sama-sama mau melepaskan persepsi dan rasanya sendiri, lalu terbuka belajar menerima ide dan paham baru mengenai Yesus. Saya merasa begitulah kira-kira kehendak Yesus ketika dalam ayat 15 bertanya kepada para murid, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dan sebelumnya juga bertanya, "Kata orang siapakah anak manusia?" Tentu maksudnya Yesus. Saudara-saudariku, penulis Injil memaksudkannya bukan sekedar pertanyaan informatif, melainkan untuk mengkontraskan antara pendapat orang Yahudi dengan pendapat para murid. Perbedaan jawaban mengindikasikan petunjuk penting kepada siapakah nantinya misteri keilahian Yesus akan dipercayakan sebagai anugerah yang mengandung otoritas
untuk menentukan benar atau salah, terikat atau terlepas. Saudara-saudari, walaupun sudah terbaptis, tetapi kalau kita tidak mau melepas dan meletakkan persepsi dan rasa pribadi tentang Yesus, kita tidak akan pernah kenal siapakah Yesus sesungguhnya. Masalah kita bukan soal pintar atau nggak pintar, melainkan berani untuk yakin atau akan terus bimbang untuk menerima Yesus sebagai penyelamat yang definitif karena hubungannya yang unik dengan Allah Bapa. Dalam teks yang kita renungkan, Petrus tampil sebagai model seorang beriman yang banyak kekurangan dan sering tergoncang keyakinannya, tetapi mau rendah hati mengandalkan rahmat Allah untuk memahami misteri imannya. Karena itu, walau mungkin saat itu juga belum cukup yakin, Petrus sebagai wakil para murid berani bersaksi, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara-saudari, kita semua sebenarnya dikehendaki Tuhan bukan untuk pertama-tama sempurna dalam beriman, tetapi mulai dari berani rendah hati untuk mengandalkan kebenaran firman-Nya. Indikasi paling jelas bahwa Anda dipanggil kepada iman yang benar adalah sampai saat ini Tuhan masih mempercayai Anda masing-masing untuk melaksanakan tugas perutusan entah di tengah keluarga, masyarakat, di tempat kerja, dalam komunitas kaum rohaniwan, rohaniwati, juga di tengah komunitas gereja pada umumnya. Saudara-saudariku, lakukanlah itu sebagaimana Anda merindukan keselamatan dari Yesus. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga diberkati oleh rahmat Allah demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.